Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali kajian Islam terstruktur kita. Kita telah sampai sekarang itu pada pertemuan yang ke-6. Insyaallah dengan adanya kajian ini kita akan sampai pada taraf dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita akan mampu mendeteksi hadis, apakah hadis itu sahih, hasan atau dhaif. Tetapi ketika kita memahami agama tidak melalui struktur, tidak melalui jalan cerita yang benar, maka biasanya pemahamannya akan parsial. Nah, untuk itulah diperlukan kajian yang memiliki metodologi yang terstruktur, sehingga kita akan mudah memahami ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan pertemuan kita, pertemuan yang ke-6, yaitu temanya adalah sesatnya anak Adam karena mengikuti hawa nafsu. Sebelum saya lanjutkan kajian, saya ingin menjelaskan sedikit apa sih yang dimaksud dengan hawa nafsu itu. Ini sedikit biar kita ketahui. Kadang-kadang konotasinya hawa nafsu itu hanya berkaitan dengan unsur biologis. Karena hawa nafsu dia menggunakan bahasa Arab, maka caranya adalah kita akan kembalikan ke dalam lisan orang Arab. Ya, sering saya kasih contoh. Kalau kita bertanya tentang combro, maka kita tidak bisa bertanya kepada orang Arab. Maka kita harus kembalikan kepada lisan orang Sunda. Apa sih yang disebut dengan combro itu? Maka tanyakan, buka kamusnya, maka ketemu. Combro itu ternyata oncom hijau. Tapi apakah setiap makanan yang di dalamnya ada combro bisa disebut oncom? Belum tentu. Makanya nanti dalam kajiannya secara bahasa, dan yang kedua ada secara istilah. Ada lugotan, ada istilahan. Begitu kalau kita ingin memahami syariat. Nah, begini pun kita lihat hawa nafsu itu berasal dari kata hawa. Kemudian kata nafsu disandarkan kepada kata hawa tadi. Jadi jadilah dia hawa nafsu. Jadilah dia mudhof plus mudhof ilaih kalau di dalam grammar tata bahasa Arab. Jadi si nafsu disandarkan kepada hawa. Seperti kata besi disandarkan kepada pintu, sehingga besi itu
disandarkan menjadi pintu, maka jadilah bahasa Arabnya menjadi babul hadidi, pintu dari besi. Karena si pintu nyender kepada si besi nyender kepada pintu. Tadinya nggak jelas pintu apa. Kalau dikatakan hanya babun, ya pintu. Tetapi begitu disandarkan kepada kalimat besi, maka jadilah dia sesuatu yang tertentu, pintu dari besi. Makanya ditulis dalam bahasa Arab babul hadidi. Karena kata besi al-hadidu sendiri, kata pintu sendiri. Tetapi ketika kata pintu disendarkan kata besi disendarkan kepada pintu, maka pintu ini menjadi jelas, pintu yang terbuat dari besi. Begitupun hawa nafsu. Nah, dia kata diri disandarkan kepada kata al-hawa. Kita lihat sedikit apa sih makna al-hawa yang akan kita kaitkan dengan sesatnya Adam karena mengikuti hawa nafsu. Kata hawa, kalau kita buka di dalam kamus bahasa Arab, al-hawa mailun nafsi ila syahwati, kecenderungan diri untuk mengikuti syahwat. Sedangkan syahwat itu dalam bahasa Arab artinya nuzu'un nafsi ila ma turiduhu, kecenderungan diri kepada apa-apa yang dia inginkan. Jadi hawa kemudian disenderkan kepada nafsu, jadi hawa nafsu itu dalam bahasa Indonesia jadi hawa nafsu. Tetapi dalam bahasa Arab kata hawa nafsu itu berasal dari kata al-hawa, artinya kecenderungan diri untuk mengikuti syahwat. Syahwat itu kecenderungan diri kepada apa-apa yang diinginkan. Seperti contoh, kalau kita ingin makan, maka ada dua kemungkinan. Melanjutkan makan itu juga hawa namanya. Kemudian menahan untuk tidak makan itu juga namanya hawa, keinginan. Jadi hawa nafsu itu keinginan. Nah, nanti dari sinilah mulainya masalah. Nanti dalam sebuah ayat suci Al-Quran dikatakan setiap manusia punya keinginan, setan pun akan datang memberikan iming-iming untuk memalingkan dari Al-Quran dan Sunnah. Keinginan apa saja itu. Nah, jadi sudah jelas yang disebut dengan hawa nafsu, kecenderungan diri kepada apa-apa yang diinginkan, baik menahan ataupun mengerjakan. Itu disebutnya hawa nafsu. Jadi bukan hawa nafsu konteksnya bahasa Indonesia. Kalau konteks bahasa Indonesia, hawa nafsu itu hubungannya dengan unsur biologis biasanya. Wah, eta jelema nafsuna gede. Nah, kalau kita lihat asal akar katanya, yang disebut hawa atau nafsu itu, hawa nafsu tadi itu berasal dari kata sakotoh, jatuh, halaka, hancur. Sebagaimana firman Allah, wan najmi iza hawa. Itu kata hawa dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan bintang yang jatuh. Maka wan najmi iza hawa, demi bintang apabila dia jatuh, maka pengikut hawa nafsu sebentar lagi akan jatuh. Sebentar lagi akan halaka, hancur. Sebentar lagi dia akan seperti tadi sakotoh, jatuh. Maka siapapun yang mengikuti hawa nafsu tinggal tunggu tanggal mainnya. Pasti dia hancur, pasti dia akan jatuh. Karena kata hawa artinya sakotoh, artinya halaka. Nah, nanti ketika ada keinginan, ada hawa nafsu tadi, ada satu keinginan, maka dia perlu guidingnya. Dan guidingnya itu ada dua. Ada di guiding oleh keinginan yang tidak berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Ada keinginan yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Sedangkan akal fikiran dia jadi pelayannya nanti. Ketika setan masuk, ketika bisikan malaikat masuk, mana yang lebih kuat? Apakah keinginannya mengikuti di luar Al-Quran dan As-Sunnah? Maka akal fikiran kita akan melayani keinginan tersebut. Begitupun sebaliknya, kalau kita ingin mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, maka akal fikir kita pun akan melayani Al-Quran dan As-Sunnah.
Cuma masalahnya bagaimana mungkin orang akan dilayani oleh Al-Quran dan As-Sunnah belajar aja enggak. Makanya penting sekali orang belajar membaca Al-Quran dan As-Sunnah supaya ada sparring partnernya. Keinginan-keinginan yang buruk, keinginan yang jahat, yang cenderung kepada kemaksiatan tadi ada lawan tandingnya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Makanya Allah berfirman di dalam Al-Quran, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minas zulumati ilan nur. Allah itu wali bagi orang-orang mukmin, akan mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Walladzina kafaru awliya'umut taghut yukhrijunahum minan nuri ila dzulumat. Dan al-ilmu nur. Ilmu itu cahaya. Makanya tugas setan yang pertama sekali, jangan suruh orang belajar, jangan dekat-dekat sama orang yang punya ilmu. Akhirnya apa? Ketika mereka sudah tidak mau belajar, tidak mau mendekat kepada orang-orang yang berilmu, informasi Quran Sunnah mengecil atau tidak ada, sama yang akan membesar adalah mengikuti kecenderungan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya gak aneh kalau sekarang kita lihat beginilah orang Indonesia. Artinya mereka membuat satu aturan-aturan yang sebenarnya jauh dari Al-Quran dan As-Sunnah. Pada akhirnya nanti halakah, sakoto, hancur atau jatuh. Makanya yang pertama sekali itu harus dihidupkan majelis-majelis taklim, tapi yang jelas menyampaikan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, kita kembali ke Adam. Setelah saya baca ayat ini sangat luar biasa. Kita mulai dari surat Al-Baqarah ayat ke-35. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa qulna ya Adam, kami berfirman kepada Adam. Apa yang difirmankan Allah? Uskun. Uskun. Kita lihat sini. Uskun itu berasal dari kata sakana yaskunu sukuna. Kemudian sakana itu kata orang Arab in qata'a anil harakati, artinya diam, tidak bergerak. Diam, tidak bergerak. Kalau dikatakan sakanat daro, artinya mendiam atau menempati. Maka ketika Allah berfirman uskun, diam kamu, tempati oleh kamu. Apa yang ditempati Adam? Yaitu surga. Cuma nanti perhatikan, kalimat sakana itu akan menunjukkan ketidaklamaan seseorang berdiri di satu tempat. Adam paham karena Allah wa'allama Adam asma' kullah. Adam telah diajarkan berbagai macam ilmu keseluruhan. Maka ketika Allah berfirman uskun, maka Adam berpikir, ini saya tidak akan lama tinggal di surga. Kenapa? Karena begitu nikmatnya di surga. Apapun dia miliki, apapun dia bisa makan, tidak perlu kelelahan, tidak perlu sesuatu yang membuat dia sengsara. Maka saking enaknya tadi, karena kalimat uskun, karena Adam itu sudah diajarkan ilmu oleh Allah Subhanahu, paham. Oh, uskun, berarti saya tidak lama tinggal di surga. Makanya nanti dengan ilmunya dia berpikir, kenapa Allah melarang wala taqrabah hadhihi sajarah. Jika nama itu dengan ilmunya, akhirnya hawa nafsunya dia dahulukan, nanti kita bahas, bukannya dalil yang dia kedepankan. Padahal harusnya perintah yang harus dikedepankan. Kata Allah, jangan dekat-dekat di pohon terlarang, maka seharusnya tidak lagi ada utak-atik, tetapi dengan ilmunya diutak-atik gara-gara nikmatnya hidup di dalam surga. Dan ini yang dimanfaatkan oleh iblis laknatullah alaih, karena ini orang berilmu pasti mengerti. Artinya ketika Allah berfirman jangan dekat-dekat pohon terlarang berarti ada ilat, ada alasan. Dan alasannya kata iblis, nanti kita baca apa kata iblis.
Allah tidak ingin kamu jadi malaikat dan kamu abadi di dalam dunia, di dalam surga. Padahal surga begitu nikmat. Karena ada paham kalimat uskun tadi. Ini sangat luar biasa. Kita mulai lagi dulu. Kita lihat. Kalau orang Arab tadi berkata sakana dara, artinya aqama bihi, artinya mendiami atau menempati. Wa lafzus sakan musy'irun bi adamil iqamati daimati li anna man sakana daran la budda ay yarhala minha yawman minal ayyami. Perhatikan ini. Kata as-sakan ini mengisyaratkan bahwa tinggal yang tidak untuk selamanya. Inilah kenapa Adam merasa penasaran untuk memakan buah terlarang. Karena Adam memahami ketika Allah berfirman uskun, masuk kamu ke dalam surga, tinggal kamu di dalam surga, tetapi makna kalimat uskun tadi tidak selamanya. Makanya mungkin ini jangan dekat-dekat pohon terlarang. Oh, meren iya cekurang sunama. Kalau ini yang mungkin kenapa Allah tidak ingin aku jadi abadi, tidak ingin aku hidup selama. Ini kalimat uskun tadi. Itu kan boga ilmu kan ada. Tapi ilmunya dipakai untuk mengikuti hawa karena nikmat begitu indah di dalam surga tadi. Kita lihat. Kita kuatkan lagi kalimat sakana tadi. Bahwa kalimat sakana tadi tidak menunjukkan keberadaan yang abadi seseorang berada di satu tempat. Kita lihat ayat ini. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum aswajan litaskunu ilaiha. Itu ada kalimat sakana yaskunu, litaskunu ilaiha. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Loh, kalau kalimat sakana tentram itu abadi, maka tidak ada perceraian kan? Tapi buktinya di dalam kehidupan rumah tangga ada perceraian. Nah, kalau ingin langgeng abadi ikut aturan main. Kalau mau cerai ya jangan ikut aturan main, ikuti hawa nafsu, maka pasti berakhir dengan perceraian. Begitupun kalimat sakana tadi, kalau ingin abadi kata Allah jangan dekat-dekat. Kalau kamu dekat-dekat kamu tidak abadi, tapi cara berpikir tadi dibalik oleh Adam. Gara-gara masukan yang datang dari iblis, laknatullah alaihi. Akhirnya Adam disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ilmu yang dia miliki. Karena Allah berfirman nanti di dalam Al-Qur'an kan wa 'allama Adama al-asma'a kullaha. Dan Adam tadi diajarkan Allah semua nama-nama benda, baik sifatnya, baik kemudian perbuatannya, ini dan itu lengkap. Maka ketika Allah berfirman uskun, jelas karena Adam sudah punya ilmu. Kalau kalimat uskun ini berarti saya tidak akan lama berada di surga, suatu saat akan keluar. Padahal surga begitu nikmat. Bagaimana caranya supaya abadi? Nah ini akhirnya otak-atik dalil di otak atik. Padahal dalilnya sudah jelas, jangan dekat-dekat pohon Makanya agama itu bagaimana diajarkan di dalam Al-Quran, sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Ya. Itu yang pertama. Kemudian juga perhatikan, ada kalimat lagi yang menarik di dalam ayat ini. Kita lihat. Uskun itu perintahnya hanya kepada seorang. Kalau dua orang maka kita akan kasih alif uskuna. Kalau lebih dari dua orang uskunu. Kalau saya katakan ke seseorang Pak Asep diam di situ, maka saya katakan uskun. Kalau dua orang uskuna, kalau semua orang uskunu.
Tapi ini kenapa? Uskun yang diperintahkan Adam masuk surga, istrinya ikut. Ini hikmah di balik ayat ini. Seorang istri itu bagaimana sang suami? Dia hanya sebagai pengikut. At-tabi'u la yufradu bil hukmi, pengikut tidak dipisahkan dari hukum yang diikuti. Kalau suaminya baik, automatically maka istrinya dengan izin Allah Subhanahu wa taala akan baik. Maka kalau suaminya masuk surga, ya seperti ini, istrinya pun akan ikut. Maka ini sangat penting. Karena kalimatnya uskun hanya Adam. Oh, ternyata istri itu hanya sekedar pengikut. Makanya tidak benar cerita-cerita Israiliyat bahwa katanya istri Adam Hawa yang mengojok-ojok, yang mengajak-ajak supaya memakan buah terlarang. Padahal Hawa itu tidak diajarkan ilmu. Yang ajarkan ilmu itu adalah Adam. Wa 'allama Adam. Artinya istri ini sebagai pengikut. Dan pengikut tidak dipisahkan dari hukum yang diikuti. Maka kita sebagai seorang suami diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang lain. Kalau kita baca ayat ini, perhatikan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu qawwam, pemimpin bagi perempuan. Dalam salah satu tafsir yang diajarkan, dijelaskan oleh para ulama tafsir, maksudnya kalian mengajarkan mereka adab-adab, kalian mengajarkan mereka agama. Sekarang bagaimana mungkin mau mengajarkan agama ada pemimpin lagi antara diajar. Karena dia itu pengikut, dia itu mudah diwarnai. Kalau sekarang terbalik, kita laki-laki diwarnai oleh perempuan, makanya belang-belang warnanya. Padahal berdasarkan ayat ini perempuan itu pengikut. Maka kata Allah, ya Adamus kun anta wa zawjuka. Kemudian dalam hadis dikatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Dan setiap kalian itu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan ditanya tentang kepemimpinannya. Ini yang pertama sekali. Nanti dalam hadis saya dikatakan tidak ada perdebatan yang sengit di hadapan Allah kecuali perdebatan antara suami dan istri tentang haknya masing. Pasti yang disalahkan pertama sekali adalah suaminya. Kenapa? Karena suaminya itu pemimpin, ternyata dia tidak mampu memimpin. Kenapa tidak mampu? Karena dia memimpin istrinya bukan berdasarkan syariat, tapi dia memimpin istrinya berdasarkan otoriter ini dan maaf. Kalau ibarat Anda masukkan motor ke dalam bengkel, itu bukan originalnya. KW hiji, KW 2, jalan motor jalan, tapi sebentar lagi akan rusak. Harus original. Dan as-sunnah yang kedua, pemimpin itu harus dengan contoh. Nah, bagaimana mungkin kita ngajak istri kita sholat, kita sendiri gak pernah sholat? Bagaimana mungkin kita tahu ketika istri kita keluar tidak pakai aurat itu dosa? Karena kita tidak belajar. Makanya seperti saya katakan tadi, strategi iblis, strategi setan tadi, jauhkan orang dari belajar. Maksudnya belajar agama. Yang kedua, jangan dekat-dekat sama orang yang berilmu, bisi nepak. Nah, itu strateginya yang paling awal. Ya sudah, kalaulah orang sudah tidak mau belajar agama, maka tidak ada pesaing bagi hawa nafsu. Maka dia terus akan menguat. Akhirnya orang itu menjadi pengikut hawa nafsu. Sehingga Allah berfirman nanti di dalam ayat suci Al-Quran, tidakkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Wa adallallahu 'alal ilmin, Allah menyesatkan berdasarkan ilmu. Jadi orang disesatkan berdasarkan ilmu. Nah, kita lihat Adam tadi. Adam ini orang berilmu. Karena hawa nafsunya cenderung lebih kuat, karena nikmatnya hidup di alam surga, artinya Adam melihat dengan hitungan ilmunya, oh ini mungkin supaya aku tidak keluar dari surga, ini dibisik-bisiki lagi oleh
Ya sudah jadi. Hari kita lihat lagi dalam lagi. Kita lihat ini ya. Ini buktinya Adam itu berilmu. Kita lihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 31. Allah berfirman, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Dan dia Allah telah mengajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kalau kita lihat tafsirnya sedikit, ini tafsirnya. Kata Ibnu Katsir, haza maqamun zakarallahu ta'ala fihi sarafal Adam alal malaikati bima ikhtassahu bihi min ilmi asma'i kulli syai' dunahum wa hadha kana ba'da sujudihim lahu fa akhbarahumullahu ta'ala bi annahu ya'lamu ma la ya'lamuna. Kata Ibnu Katsir, ini maqam di mana Allah menyebutkan kemuliaan Adam atas para malaikat. Karena dia telah mengkhususkannya untuk diberitahu mengenai nama-nama segala sesuatu yang tidak diajarkan pada malaikat. Hal ini terjadi setelah para malaikat bersujud kepadanya. Lalu Allah memberitahukan kepada mereka bahwa dia mengetahui apa yang tidak mereka ketahui. Kata Imam Ibnu Jarir, yang benar adalah Allah mengajari Adam nama segala macam benda, baik zat, sifat maupun af'al perbuatannya, bagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, yaitu segala benda dan af'al yang besar dan kecil. Maka itu makna wa 'allama Adam. Maka ketika Allah berfirman uskun, wis ngerti. Dibandingkan dengan kenikmatan yang ada di dalam surga, nikmat sekali tinggal di seperti kita, nikmat sekali tinggal di dunia. Makanya keluar hadis hubud dunia wa kharatul maut. Cinta dunia, takut mati. Kenapa? Karena argumentasi yang digunakan seperti tadi. Kenapa seperti tadi? Iya, karena ilmu yang dia pakai tadi disinergikan dengan bisikan iblis, ternyata justru menyimpang dari kebenaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat. Maka satu, ilmu ini yang dimanfaatkan oleh syaitan laknatullah alaihi. Perhatikan saudaraku yang dimuliakan Allah, kalau kita punya keinginan, maka setan akan datang dengan keinginan lawannya. Itu saja. Dan Anda tidak boleh ceroboh ketika Anda tidak bisa memilahnya. Apakah ini bersesuaian dengan Al-Quran dan As-Sunnah, atau ini justru bersimpangan dengan Quran dan As-Sunnah? Disitulah Anda akan dijebak oleh syaitan, yaitu dengan metodologi adal, digelincirkan. Kita lihat bagaimana setan menggelincirkan Adam tadi. Wa azzalahuma syaitanu anha fa akhrajahuma mimma kana fi wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adum wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Lalu setan memperdayakan keduanya dari surga. Bagaimana setan itu memperdayakan Adam dari surga? Saya katakan lagi, bukan karena kebodohan Adam. Ini yang kadang-kadang tidak terbaca oleh kita. Sekali lagi, Adam terperdaya dari surga itu bukan karena kebodohan Adam, tapi karena ilmu yang dimiliki Adam. Karena Adam memaknai kalimat uskun tadi sudah jelas. Nah, datang lagi syaitan. Perhatikan apa kata syaitan. Perhatikan ini. Allah berfirman, kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepada mereka agar menampakkan aurat mereka yang selama ini tertutup. Dan setan berkata, Rabbmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini. Artinya ada ilatnya, ada sebab. Kalau dalam bahasa kita, hey Adam, tahu gak kamu kenapa Allah membiarkan kamu tidak boleh mendekati pohon terlarang ini?
Makanya nanti di dalam ayat suci Al-Quran hadis itu ada studi ilatnya, ada studi sebab kenapa Allah melarang sesuatu itu, ada sebab. Di situ dikatakan Tuhanmu, Rabbmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini agar kamu berdua tidak menjadi malaikat. Karena malaikat itu penduduk surga. Ya kalau otomatis kalau kamu makan pohon ini kata setan, maka bakal jadi malaikat. Oh, kalau jadi malaikat berarti kurang selamanya di surga, karena begitu nikmat hidup di dalam surga. Kemudian yang kedua, atau Allah tidak menghendaki kalian menjadi kekal di dalam surga. Nyambung kan? Pertama ilmu Adam tadi, kalimat uskun tadi, ketika Allah berfirman ya Adam uskun, berdiam kamu, tinggal kamu di surga. Akhirnya Adam tinggal di surga. Tapi Adam juga memahami kalimat uskun. Uskun artinya tidak akan lama sedangkan di surga begitu nikmat. Makanya dalam hadis Nabi dikatakan, kalau nanti kita masuk surga, kalau kita ingin makan buah-buahan surga itu, bukannya kita yang memetik, tapi buah itu yang datang kepada kita sambil duduk. Atau seorang ibu, saya pengen hamil lagi, langsung hamil, anaknya soleh dan soleh, tergantung apa yang kita inginkan. Kira-kira teknologi apa seperti itu ya? Gak akan bisa. Makanya kata Nabi, surga itu belum pernah dilihat, belum pernah didengar, belum pernah terlintas di dalam kalbu. Makanya aneh kalau ada orang berkata ketika dia mendiami satu tempat, kayaknya surga itu begini, maaf. Anda menyamakan sesuatu yang tidak bisa disamakan. Nah, kemudian datang setan karena Adam tadi memahami kalimat uskun tadi disatukan dengan kemasukan. Artinya Adam berkeinginan setelah menikmati kehidupan di surga, bagaimana caranya agar aku tetap cekurang sudaman jumeneng selamanya tinggal di surga. Keinginan bukan. Keinginan. Disitulah setan datang. Perhatikan. Setiap ada keinginan, maka setan akan datang. Seperti contoh saja, ketika kita naik angkot misalkan, kita misalkan yang sudah punya istri, begitu kita punya keinginan ternyata ada perempuan cantik di depan kita, setan itu sudah datang tuh. Apa kata setan? Kenalan pada dia, gentle atau terus akhirnya terus gak usah diceritakan, karena punya makanya kata Ibnu Qayyim, kalau kamu tutup mata saja beres masalahnya. Gitu kita naik angkot, kita melihat ada sesuatu yang menarik dari seorang perempuan, begitu perempuan ada sesuatu yang menarik dari seorang laki-laki, dia tutup matanya, beres. Karena beda perempuan cantik, perempuan gak cantik, laki-laki kaset, telah kaset itu tipuan mata. Betul tidak? Ini perempuan cantik, kata orang ini gak cantik, coba tutup mata, mana yang cantik? Atau sebaliknya, ia lelaki kaset, ia lelaki goreng, tutup mata. Makanya kata para ulama, gak ada pencuri itu yang buta matanya. Kalau ada pencuri buta, kumaha? Begitu pegang-pegangnya mobil naon, dia kata itu pasti mah. Maka kata Ibnu Qayyim, tutup mata, cara ampuh untuk menghadapi syaitan. Betul. Tapi kalau Anda buka mata Anda, keinginan akan banyak, maka di situ setan datang. Akhirnya dia akan menyeru supaya kita mengikuti syahwat, mengikuti hawa nafsu. Padahal Allah telah mengingatkan hawa nafsu itu berasal dari kata sakoro, berasal dari kata halaka. Siapapun pengikut hawa nafsu pasti akan hancur. Siapapun pengikut hawa nafsu pasti akan jatuh. Hanya tinggal tunggu tanggal main. Contoh saja ya, maaf saja ya, kalau ada seorang pejabat misalkan, dia tahu ini nggak benar, tetapi hawa nafsunya lebih kuat. Kemudian apa kata hawa nafsunya? Aman. Ini sudah dianalisis, aman. Persis kata setan tadi, aman.
Begitu akhirnya dia melakukan hal-hal yang tidak senonoh, ya mungkin 2 tahun, 3 tahun, amat tahun ke-7 ada yang datang. Karena pengikut hawa nafsu pada akhirnya sakoto, pada akhirnya halaka, jatuh dan hancur. Mari kita lihat lagi. Di dalam tafsirnya diberikan penjelasan, pada saat itu syaitan merasa iri dan berusaha menipu, menggoda dan memperdaya keduanya agar ia dapat merampas semua kenikmatan dan pakaian yang bagus dari keduanya. Dan selanjutnya dengan bohong dan dusta setan berkata, Rob kamu berdua tidak melarangmu mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat. Maksudnya agar kalian berdua tidak menjadi malaikat atau hidup kekal di surga. Dan jika kalian berdua berhasil memakan dari pohon tersebut, niscaya kalian berdua akan kekal hidup di dalam surga. Sementara Adam sudah punya keinginan, karena sudah menikmati fasilitas surga. Ada keinginan setan. Pak, ini kuncinya. Sekali lagi Bu ya, Pak. Setiap kali kita punya keinginan, setan itu sudah datang. Kita saja, pengen ngaji, setan datang. Apa kata setan? Ngadadak siram, senung-senung. Ngadadak ia budak jadi bermasalah. Ini dan karena setiap kali ada keinginan setan datang. Baik itu keinginan baik, apalagi keinginan buruk. Maka hati-hati. Anda harus punya guidingnya, tidak lain dan tidak bukan kecuali Al-Quran dan Sunnah. Hanya sedikit mereka yang selamat. Hanya sedikit mereka yang selamat. Mari kita lihat. Itu alasan setan tadi kan. Dan itu masuk akal oleh Adam. Karena memang Adam punya dan yang lebih parahnya lagi, setan itu mengatakan sambil bersumpah. Aku bersumpah, kata setan. Di dalam ayat ini katakan ini, perhatikan ini. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Dan setan bersumpah kepada Adam dan Hawa, sesungguhnya aku terhadap kalian berdua ini benar-benar orang yang memberikan nasihat. Kan gitu. Kemudian kita lihat maksudnya apa sih? Inni lakuma laminan nasihin fa inni min qablikuma hahuna wa alamu bihadzal makani. Kata setan, sesungguhnya aku adalah termasuk orang yang memberi nasihat kepada kalian berdua. Artinya sesungguhnya, kata setan, aku sudah ada di surga ini sebelum kalian dan lebih mengetahui tempat ini. Simpuri malui senior dan nyaho pisan dia seluk belum kahati itu ya jelas kahonya. Wah ya benar sih kan. Tuh hati-hati, ini metode azan. Bahaya sekali kalau tidak bisa dilihat dengan ilmu. Makanya al-ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Persis kita mengamalkan satu cabang ibadah tertentu, hati-hati setan juga datang. Seharusnya ini adalah sebuah kesalahan, diset sama setan, dihiasi seolah-olah sebuah kebenaran. Atau sebaliknya, ini sebuah kebenaran, ditalbis oleh setan menjadi sebuah keburukan. Dan tidak bisa dilihat kecuali dengan ilmu. Dan tidak bisa dilihat kecuali mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah. Ini berat sekali. Makanya kita harus benar-benar belajar. Kalau enggak nanti kita mati, perasaan orang mampis bener beragama teh. Kan gitu. Ternyata begitu maut, enggak dapat apa setan seri. Selamat datang. Barang-barang yang kurang di neraka. Kenapa? Karena setan itu tadi metodologinya sangat tipis sekali benang merahnya. Kalau tidak bisa dilihat dengan Al-Quran dan As-Sunnah yang bisa membedakannya. Makanya kalau kita ingin menguat Quran dan hadis, maka pelajari Al-Quran dan hadis dengan baik. Saya ambil contoh jebakan syaitan. Ini ada sebuah asal. Nanti saya mau tanyakan kepada ibu-ibu. Jadi pertanyaan ini khusus untuk ibu-ibu. Kenapa? Karena ibu-ibu di mana-mana ngaos
Bapak majaran ngaos kan gitu. Kemana-mana pengaosan. Padahal seperti tadi, ya Adamu skun anta wa zawjuka. Perempuan itu pengikut. Sekarang dibalik, orang menjadi pengikut. Ya. Jadi ini ada satu kisah. Asal ada seorang ulama fikih, ada seorang ahli ibadah meninggal dunia. Kemudian bala tentara iblis tadi lapor kepada iblis. Ada ahli ibadah maut, tentara lagi haranideun. Kan gitu, hitam-hitam biasanya suka sholat malam. Tapi itu pakai ilmu tiang. Apa kata iblis? Biasa wae teman. Cek bala tentara nah cenah ieu teh ahli ibadah maut mana mah biasa wae bos. Biasa wae gitu. Tapi begitu ada ahli fikih yang meninggal dunia, iblis bersorak. Bertemu, wah mantap ya. Cek bahasa orang mah nuhun. Kan kalau laporan ada ulama yang mati, kan kita sedih. Kalau ada preman yang mati kan nuhun biasanya. Nuhun. Nah kemudian anak buah iblis tadi minta argumentasi. Kok bisa begitu? Ayo kalau nggak percaya ini. Kita datang kepada ada orang yang ahli ibadah, kita datang kepada orang yang ahli fikih. Kita tanya. Pertanyaannya seperti ini, Bu. Tolong ibu jawab. Pertanyaannya mudah kata iblis. Ketika dia salam, dijawab salamnya sama ahli ibadah tadi, dia bertanya. Boleh saya bertanya? Ya silakan. Saya mau bertanya begini. Apakah mungkin Allah membuat alam kita yang sekarang ini di dalam sebutir telur? Itu pertanyaannya. Bagaimana bisa jawab? Pertanyaannya begitu. Iblis itu bertanya kepada ahli ibadah tadi. Apa mungkin alam dunia kita yang begitu luas ini sekarang Allah buat di dalam sebutir telur? Telur kan segitu. Apa kata ahli ibadah tadi? Rupanya Duga cek iblis kata. Jadi iya ada orang mau manena kita pasal lagi berapa? Iya jawabannya tekiu. Sekarang kita pergi ke ahli fikih. Sama pertanyaannya seperti tadi. Apakah mungkin Allah menciptakan dunia yang baru sekarang ini? Kita ini semuanya di dalam sebutir. Apa kata ahli fikih? Nah, betul. Kok bisa gitu? Allah itu katanya iza arada syai'an ayyakuna lahu kun. Ka ieu tah cenah pembarang marane na ieu mau urang mah resep cenah. Nu ieu mau kana naon cenah. Nu ieu mah syirik. Kenapa? Karena dia menganggap Allah itu tidak berkemampuan. Artinya ahli ibadah tidak pakai ilmu. Ini pakai ilmu. Maka inilah representasi di dalam surat Al-Fatihah. Ketika Allah berfirman, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan orang-orang yang kau beri nikmat, bukan jalan para al-maghdub, bukan para ad-dallun. Dijelaskan oleh ulama tafsir siapa al-maghdub. Mereka Yahudi berilmu tidak beramal. Siapa mereka ad-dallun? Mereka Nasara. Mereka beramal tanpa ilmu. Ulang parana urang yang boga ilmu teu boga. Mereka para bisa. Padahal orang Islam mengkombinasikan dua tadi. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Iman dan amal, ilmu dan amal sholih. Makanya kan kata Raja Iblis tadi tata kitu. Jadi pemilu kieu maot tenan naonan lah. Teu pangaruh-pangaruh acan. Malah bahaya manehna ge maot. Kenapa? Dia mati bukan dengan ilmu. Tapi ini bukankah Nabi SAW bersabda, "May yuridullahu bihi khairan yufaqihu fid din."
Barang siapa yang dikehendaki Allah dia jadi baik, difahamkan agama. Makanya pertanyaannya, kalau kita faham agama, berarti kesimpulannya Allah menghendaki kebaikan kepada kita. Tetapi sebaliknya, walaupun kita memiliki segala sesuatu, tapi kalau ditanyakan ini itu urusan syariat Anda tidak bisa menjawab, ketahuilah Allah tidak menghendaki kebaikan atas diri kita. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi. Perhatikan ini. Akhirnya dengan ilmunya Adam, dengan hitungan-hitungannya tadi memakan pohon terlarang. Kemudian akhirnya Adam dikeluarkan dari surga. Ikhbitu minha jami'an. Keluar kalian dari surga semua. Tetapi perhatikan pula dengan ilmunya pula Adam tahu. Dengan ilmunya pula Adam tahu bahwa Allah itu Maha Pengampun. Maka dia tidak berputus asa, sehingga Adam berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Karena Adam tahu dengan ilmunya tadi, Allah itu Maha, artinya dia tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu, sehingga dia bertobat. Makanya tobat itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang mengetahui perbuatannya salah. Selagi orang tidak mengetahui perbuatannya itu salah, maka tidak ada tobat. Maka setan paling senang sama yang begini. Orang yang tidak tahu bahwa ibadah yang dia lakukan ini salah, dia terus melakukan kesalahan tadi, maka tidak ada tobat. Maka dia akan bertobat kalau tahu itu adalah kesalahan. Maka Adam tahu, oh Allah itu kan punya sifat Pengampun. Kemudian berdoa terus, Rabbana zalamna anfusana. Terus akhirnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga kita lihat bagaimana Adam juga berilmu. Pernah terjadi debat antara Adam dan Musa alaihi wassalam. Musa mengatakan, "Hai Adam, engkau adalah bapak kami. Sungguh engkaulah yang telah menelantarkan kami dan mengusir kami dari surga." Kita cekadang itu gara-gara mana ya Adam? Cek Musa teh. Gara-gara mana ya? Urang kabeh keluar di. Coba mana yang terlepas, urang bakal terus dimenang di. Kan gitu logika berpikir Musa. Tapi apa jawab Adam? Adam menjawab, "Hai Musa, Allah telah memilihmu dengan kalamnya, dan Allah telah memberi catatan-catatan untukmu dengan tangannya. Apakah kamu mencelahku dengan sesuatu hal yang telah Allah takdirkan 40 tahun bagiku sebelum dia menciptakanku?" Sebelum Allah menciptakan 40 tahun, Allah gak nyawa berarti bakal salah. Adam akhirnya bisa mengalahkan debat Musa. Nabi mengatakan 3 kan? 3 itu juga dengan ilmu. Makanya orang yang dengan ilmu ketika dia terperosok kepada lembah kesalahan, dia tidak berputus asa. Dan dia akui ini takdir dari Allah Subhanahu. Kemudian dia cepat kembali kepada jalannya. Kenapa? Karena ada ilmu. Selagi tidak ada ilmu, terus dina kesalahan dianggapnya nggak apa-apa, maknya tersamios, maka tuh akhirnya berada di dalam kesalahan. Kemudian di dalam yang lain juga dikatakan, dalam hadis yang lain, apa kata Musa? Kamulah Adam yang telah diciptakan Allah dengan kekuasaannya. Kemudian Allah mengembuskan ruhnya ke dalam dirimu. Setelah itu Allah memerintahkan semua malaikat untuk bersujud kepadamu, dan dia telah menempatkanmu di dalam surganya. Tetapi kemudian kamu membuat manusia turun ke bumi karena kesalahanmu. Itu juga syirik itu. Jadi kalau ada orang mengatakan ini kesalahan kamu, kehela itu kita takdir. Kemudian Adam menjawab, "Kamulah Musa yang telah dipilih Allah dengan risalah dan firman-Nya. Allah juga telah memberimu beberapa lembaran yang berisi penjelasan tentang segala sesuatu.
dan mendekatkanmu untuk menerima firman-Nya. Berapa tahunkah Allah telah menulis kitab Taurat sebelum Allah diciptakan? Musa menjawab 40 tahun. Adam bertanya lagi, apakah kamu dapatkan di dalam kitab Taurat ayat yang berbunyi, dan durhakalah Adam kepada Tuhannya serta sesatlah ia. Kata Nabi Musa, ya ayat pertama. Pada 40 tahun sudah diciptakan. Maka seperti tadi benar kan, kalau kita memahami syariat ini dengan baik, jadi apapun yang kita kerjakan itu sebenarnya sudah di bawah tangan. Tinggal kita melihat saja ilmu yang diperlukan. Apakah mau keluar dari kesalahan ini, kemudian kembali ke jalan yang benar, atau masih mau terus berada di dalam kesalahan karena tidak memiliki ilmu sama sekali. Ini luar biasa nih. Musa akhirnya kalah lagi. Oh, udah benar, jauh guys. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, akhirnya Adam dapat memberikan jawaban kepada Musa. Akhirnya Nabi Musa terlalu sekali, kalau udah kenal, udah mungkin itu. Itu kita pakai ilmu. Kita lihat yang lain. Maka dilarang mengikuti hawa nafsu. Saya ingin mengingatkan saja saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti tadi, setiap keinginan yang kita miliki, setan itu akan memberikan masukan-masukan yang lain. Maka kita lihat di dalam ayat ini dulu. Kita baca ayat ini bersama. Perhatikan bu ayat ini, Pak. Allah berfirman, wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa iza tamanna alqa syaitanu fi umniyatihi. Dan kami telah mengutus seorang rasul dan tidak pula seorang nabi sebelum engkau Muhammad, melainkan apabila dia mempunyai satu keinginan, setan pun memasukkan godaan-godaan ke dalam keinginannya tersebut. Bapak punya keinginan mau ngaji, maka setan datang. Ibu punya keinginan mau beli baju, setan datang. Ibu punya keinginan mau berbuat baik kepada suami, setan datang. Begitupun istri ingin berbuat kepada suami, hari ini aku ingin damai sama suami. Karena biasanya terus tempur ya. Kemudian setan datang, bagaimana supaya tidak damai? Dengan intriknya masing. Ibu hanya bisa berhasil meluluskan keinginan yang baik itu kalau di-guiding oleh Al-Quran dan As-Sunnah, ketika akal melayani Al-Quran dan sebaliknya. Kalau tidak guidingnya dari Quran dan As-Sunnah, tumbuh kehancuran. Kemudian kita lihat ini lumayan nih tafsirnya. Perhatikan ini. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setan itu, kata Nabi, memiliki bisikan was-was kepada anak cucu Adam. Dan malaikat pun memiliki bisikan. Adapun bisikan setan selalu menjanjikan kejahatan dan mendustakan kebenaran. Sedangkan bisikan para malaikat selalu menjanjikan kebaikan dan membenarkan kebenaran. Barang siapa yang mendapatkan demikian bisikan malaikat, maka ketahuilah sesungguhnya itu dari Allah dan memujilah kepada Allah. Bagaimana mungkin kita tahu dari Allah? Allah mah nggak langsung ngobrol sama kita, tetapi Allah menurunkan keterangannya di dalam Al-Quran. Dan jadi siapapun yang menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedomannya, sesungguhnya dia sudah mendapatkan bisikan malaikat. Sementara kita lihat saudara-saudara kita pada saat ini jarang sekali mengkaji Al-Quran dan As-Sunnah. Artinya sudah jelas jawabannya, mereka sebagai pemimpin hawa nafsu. Perhatikan ini kata Ibnu Qayyim. Ini luar biasa ini kitabnya. Anda harus punya kitabnya ini. Kitab Ibnu Qayyim. Di dalam kitabnya Ighatsatul Lahfan. Kata Ibnu Qayyim, wa min kaidihi al-ajib annahu yusammu nafsa hatta ya'lama ayu quwataini taklabu 'alaiha
Quwwatul iqdami wasyaja'atu am quwwatul inkifafi wal ikhjami wal muhanati. Perhatikan ini. Ini saya baca. Salah satu tipu daya setan yang menakjubkan adalah ia akan mengendus apa yang terkandung dalam nafsu seseorang. Iya memang ya. Itu kerjaan setan. Jadi dia suka mengendus-endus itu setan. Sehingga ia mengetahui kekuatan yang lebih dominan padanya. Mungkin yang lebih dominan adalah kekuatan untuk maju dan keberanian, atau mungkin kekuatan untuk menahan diri, keengganan ataupun kerendahan. Itu analisa setan. Jadi ketika kita punya keinginan, maka setan itu sudah mengendus. Ya. Wah, ternyata dia punya keinginan kuat untuk melaksanakan hawa, atau sebaliknya, wah ini orang daya tahannya buruk. Jadi dia pakai suara. Jadi setan pun menggunakan analis. Bila ia melihat bahwa kekuatan itu untuk menahan diri lebih dominan pada diri seseorang, maka ia akan menghalangi orang itu dan melemahkan kemauannya melaksanakan perintah Allah. Kayak gitu. Saya kata apa? Ada sholat berjamaah, ada sambil wahai sholat imam kita mulai lemah gitu. Kenapa bangun malam? Ada sunat iya. Terus dilemahkan akhirnya hilang. Kemudian ia memberati dan memudahkan orang itu untuk meninggalkan perintah tersebut, sehingga meninggalkan sama sekali atau melaksanakannya tetapi dengan kekurangan dan kelalaian. Jika ia melihat yang dominan pada orang tersebut adalah kekuatan untuk maju dan semangat yang tinggi, maka ia menjadikan orang itu menganggap sedikit kewajiban yang diperintahkan kepadanya. Ia membisikkan anggapan pada orang itu bahwa perintah tersebut tidak memadai, karena itu perlu ditambah. Nah, zikir pada sholat yang 30 subhanallah kiram ke kan langkung seueur langkung. Nah, kan gitu. Tuntuna batur mati 30 zikir subhanallah walhamdulillah Allahu akbar manehna 300 kumaha cek setan langkung seueur langkung saya. Ai kitu geus salat subuh 15 rakaat langkung seueur langkung saya. Itu setan. Ya. Jadi setan menjadikan orang pertama melalaikan dan menjadikan orang yang kedua berlebih-lebihan. Sebagaimana yang dikatakan oleh seorang ulama salaf, Allah tidak memerintahkan sesuatu kecuali di dalamnya setan mempunyai dua godaan, yaitu kepada sikap mengabaikan dan sikap melalaikan, atau sikap kepada sikap melampaui batas dan berlebihan. Setan tidak peduli manakah di antara kedua godaan itu yang berhasil dilakukannya. Setan berhasil menghadang seluruh manusia kecuali sedikit dari mereka pada kedua lembah ini, lembah kelalaian dan lembah berlebih-lebihan. Sedikit sekali dari mereka yang mampu tegak kokoh di atas jalan yang ditempuh oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Itu kata setan seperti tadi. Wa qalilun minhum jiddan as-sabitu ala siratil ladzi kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu. Artinya kesimpulannya itu saja, siapa yang kuat mengikuti Quran Sunnah selamat dari godaan syaitan. Tetapi siapa yang tidak menggunakan Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidupnya, maka sesungguhnya dia telah menjadi pengikut hawa nafsu dan sesungguhnya dia telah dikendalikan oleh syaitan. Seperti kata Ibnu Qayyim, orang yang naik di atas punggung kuda, dia menjadi pengendali kuda tersebut, apakah ke kiri atau ke kanan. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaat. Mudah-mudahan ini pelajaran sangat berharga dari kita. Ternyata kecenderungan mengikuti hawa nafsu itu sangat besar pada diri manusia. Ini dari nenek moyang kita yang alai, dan kita ini anak cucunya. Artinya genetiknya juga ada. Jadi ketidakpuasan terhadap sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada pada diri kita. Kecenderungan untuk melanggar perintah itu ada pada diri kita.
Dan ketahuilah saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang disebut dengan weakness, kelemahan. Seharusnya cukup kita berhenti dengan perintah, jangan di otak-atik seperti Adam tadi. Seharusnya walaupun ini sudah takdir tadi, seharusnya cukup berhenti dengan perintah. Kata Allah, wala taqrabu hadhihi syajarah, sudah stop, enggak usah otak-atik. Artinya dia ikut dalil, dia ikut perintah. Tetapi ketika dia ikut hawa nafsu, setan datang mengeroyoknya, akhirnya keluarlah dari surga tadi. Ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Mudah-mudahan hari ini kita selalu berusaha memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap punya keinginan timbang-timbang dulu, Pak. Jangan terburu-buru. Mana ini? Guidingnya mana? Quran Sunnah bukan? Kalau Quran Sunnah maju. Tapi kalau ini kayaknya hawa nafsu, mundur. Jangan sampai ikut. Misalkan sering saya contoh, seorang perempuan dilamar oleh seorang laki-laki. Yang satu ini gak pernah sholat, tapi kasar. No iya mah sholat, tapi rada kurang benerna. Jam iya tara sholat, benerna ayah gajinya gede deh. Kira-kira kumaha? Ayo lah, ayo kewe nyusul da mama ke kapukur sholatnya umur 40 tak celaka. Seharusnya Quran guidingnya. Quran menjelaskan laki-laki yang soleh itu bagaimana, perempuan yang soleha itu bagaimana. Ikuti itu, selamat. Maka sakinah itu akan datang. Tetapi kalau kita mengikuti hawa nafsu, ini dia ada duitnya gede, kedua itu sholat kayak diajak kemudian tungtulah orang sholat jadi tetap mengikut hawa nafsu. Kan logikanya, wahai wanita, kalau ini laki-laki tidak sholat sama Allah saja, dia tidak taat, apalagi dia akan sayang kepada anda, kan gitu. Kalau mau pakai akal sehat, tetapi kita pakai hawa nafsu. Akhirnya tadi hawa nafsu itu asal katanya halaka, sakoto, hancur, jatuh. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Sebelum ditutup ada pertanyaan, silakan. Ibu-ibu ada yang mau tanya? Waalaikumsalam. Maaf saya agak mengikuti permulaan agak tapi sangat menarik. Saya ada yang mengganjar ingin ditanyakan tentang dialog Adam dengan Musa itu, Adam dengan Musa. Apakah mereka satu era atau kan Adam dulu kemudian Musa? Itu terjadi dialog itu di alam barzah atau di masih mereka masih hidup gitu? Itu yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi kan dialog Adam dan Musa ini kan disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman, "Wa ma yantikuna 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Muhammad itu tidak berbicara berdasarkan hawa, tapi dia berdasarkan wahyu. Nah, di mana Adam dan Musa itu berdiskusinya? Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau tidak ada keterangannya, kita berhenti sampai di sini saja. Kita tidak mempertanyakan dia berada di mana. Tapi yang kita ambil adalah hikmah daripada dialog itu. Seperti ini Bu ya contoh. Kalau suara azan terdengar, setan itu kan lari terkentut. Nah kita tanya, kentut setan kumaha? Namtung atau karena tidak ada keterangan, cukup jangan di otak. Karena nanti kalau di otak-atik berarti ada setan datang lagi. Artinya kita ambil hikmahnya saja, bahwa sesungguhnya kesalahan yang dilakukan oleh Adam adalah takdir dari Allah Subhanahu. Maka siapapun saudara kita yang melakukan kesalahan, nggak usah kecewa Anda. Anda nggak perlu kecewa. Kalau Anda kecewa, Anda dimarahi Allah nanti. Anda protes sama sutradara. Ya Allah, kenapa begini mainnya? Bahaya orang. Nikmati saja, ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi kata Adam, Musa, nah mana yang perlu nyarikan kurang itu. Ini kan 40 tahun sebelum diciptakan sudah ditakdirkan. Ya sudah, ikuti saja.
nikmati. Cuma dengan ilmu tadi kita langsung keluar dari kesalahan. Seperti tadi Bu ya, karena tidak ada rekapnya. Di mana dialognya itu, apakah di alam barzah atau di sidratul muntaha, kita diam saja, berhenti dulu karena tidak ada sumber. Ada yang lain saja. Terima kasih. Mungkin terdengar. Ustaz, jadi ada yang mau ditanyakan, seseorang yang atau dari beberapa ayat yang kalau tidak salah ada kalimat mentuhankan, orang yang mentuhankan hawa nafsunya. Nah, apakah di sini pemahamannya itu termasuk orang yang menyekutukan Tuhan atau perbuatan syirik? Yang kita ya, ini kita baca ya. Ini ayat ini di dalam surat Al-Jathiyah ayat 23. Allah berfirman, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallallahu 'ala ilmin. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai rohnya, sebagai Tuhan? Wa adallallahu 'ala ilmin. Allah membiarkannya sesat berdasarkan ilmu. Manhum, siapa mereka ini? Ahli tafsir mengatakan seperti ini. Siapa mereka ini? Kata para ahli tafsir ayat, innama ya'tamiru bihawahu fa mahma ra'ahu hasanan fa'alahu wa mahma ra'ahu qabihan tarakahu. Maksudnya orang itu bertindak berdasarkan hawa nafsunya. Jadi apa yang ia anggap baik, maka ia akan kerjakan tanpa Quran dan hadis. Dan apa yang ia anggap jelek, ya ia tinggalkan. Itu pengikut hawa nafsu. Dan dia telah menjadikan hawa nafsu itu sebagai Tuhan. Artinya menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan itu, yaitu kalau kata hawa nafsu baik, naon tepatna. Kalau kata hawa nafsu jahat, tinggalkan. Seperti maaf ya, bagi waris saja. Anda punya anak cuma 2, laki sama perempuan. Kan harusnya laki-laki 2 kali. Kemudian Anda berkata, si Neng anak bapak, si Asep anak 50. Karena pakai lo. Nah itu sebagai pengikut hawa nafsu. Dan Anda telah menjadikan hawa nafsu itu sebagai itu Tuhan. Ini berat. Ya kalau sudah bagi warisan itu berat ya. Karena memang kita sama anak itu kasih sayang kita kan sama. Tetapi karena kata Allah laki-laki harus 2 kali perempuan, tak payahna. Tetapi insya Allah anak kita yang laki-laki yang kita bina secara agama, pasti dia akan melihat adiknya nanti. Ketika sudah dibagi 2 kali, dia lihat karunya si Neng kan kerekam mana kamera. Nah kan gitu. Sudah selamat dua-duanya. Ada yang lain silakan. Itu pengikut hawa. Nah mari kita bertanya pada diri kita ini pengikut hawa nafsu tidak? Kalau kita katakan baik buruknya berdasarkan akal fikir kita, tidak berdasarkan Quran dan Sunnah, berarti kita pengikut hawa. Ya itu saja. Ada lagi pertanyaan? Baik silakan. Ya ada lagi sekarang. Ya, saya ingin bertanya mengenai bid'ah itu Ustaz. Apakah benar ada bid'ah sana, ada bid'ah belalah itu apakah betul? Jadi aku ibaratnya bid'ah yang bagus atau bid'ah yang salah? Gitu aja. Ya Bu. Ini sebenarnya nanti materinya jauh, masih jauh. Karena kalau misalkan kita belajarnya bukan akidah dulu, kita langsung main bid'ah, pasti pengajian kita hancur. Tapi sekedar pengetahuan saja, seperti tadi, bid'ah itu kan satu kata yang datang dari mulut Nabi Muhammad SAW. Itu penting. Artinya siapapun tidak boleh alergi dengan kata bid'ah, karena kata bid'ah itu dari mulut Nabi. Apa kata Nabi dalam hadis riwayat Muslim? Kullu bid'atin dolalah. Itu ucapan Nabi, bukan ucapan ulama. Yang kedua, Quran sendiri mengucapkan kata bid'ah itu di berbagai tempat. Seperti contoh, ma kuntu bid'an. Aku ini bukan rasul yang bid'ah. Kuntu bid'an minar rasul.
Artinya kata bid'ah itu juga termaktub di dalam Al-Quran dan termaktub di dalam hadis. Siapapun yang gak suka dengan kata bid'ah, logikanya coret syahadatnya. Kenapa? Wong bid'ah itu Quran, menolak satu ayat saja dalam Al-Quran berarti syahadatnya itu. Wong bid'ah itu ucapan Nabi, kata Nabi kullu bid'atin dolalah. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kata Nabi kullu bid'atin dolalah? Maksud bid'ah itu ada yang disebut muqtadiun. Segini Bu ya. Muqtadiun itu sang pencipta. Hasil ciptaannya itu disebut bid'ah. Kalau misalnya ini handphone, ini bid'ah. Ini hasil ciptaan baru. Zaman Nabi tidak ada. Apakah ini bid'ah dolalah? Ini bid'ah hasanah. Jadi bid'ah hasanah itu urusannya di dunia. Tapi kalau urusan syariat tidak boleh lagi. Maka kata Nabi kullu bid'atin dolalah itu dalam syariat. Kenapa? Karena sudah sempurna. Tapi kalau urusan dunia silakan. Maka pernah ada juga yang mengatakan, Ustaz ini kalau mau konsisten katanya kemana-mana perlu naik onta. Kayak kan maksudnya Nabi kemana-mana naik onta, naik mobil bid'ah. Oh, saya jelaskan betul maksud bid'ah di sini bukan syariat, tetapi dari segi bahasa. Karena makna bid'ah itu sesuatu yang baru diciptakan. Gitu. Yang diinginkan oleh Nabi itu jangan kamu otak-atik lagi dalam urusan syariat. Syariat itu sudah sempurna. Da orang mau ikut nuturkeun wae Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti insyaallah itu masih agak jauh itu, tapi karena pertanyaannya ditarik ke depan ya nggak apa-apa sedikit aja. Ada yang lain silakan. Kalau tidak ada itu saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada kesalahan sekali lagi mohon dimaafkan. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.